Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan terakhir kita pada pekan lalu telah membahas hadis nomor 10. Hari ini kita akan mengkaji hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 11 yang dibawakan oleh Syekh Al-Munajjid hafizahullah dalam kitab beliau Al-Arba'una Al-Qalbiyah. Hadis yang ke-11 ini disampaikan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama An-Nu'man. Sinten? An-Nu'man. Nama lengkapnya An-Nu'man bin Bashir. Sinten? An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi faqal. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salat, beliau menghadap kepada makmumnya. Jadi imam gue sedurunge salat madhep kepada makmum. Untuk apa? Perhatikan. Untuk menyampaikan sebuah perintah. Apa perintahnya? Aqimu sufufakum. Napa? Aqimu sufufakum. Apa artinya aqimu sufufakum? Lurus dan rapatkan shaf. Napa? Lurus dan rapatkan shaf. Thalathan. Beliau ulangi perkataan itu 3 kali. Berarti imam ngajak makmum untuk meluruskan shaf itu bukan sekedar formalitas. Buktinya apa? Buktinya sampai Rasul SAW menghadap kemana? Makmum. Kenapa menghadap ke makmum? Supaya bisa melihat. Nah, imamnya madhep kiblat, enggak lihat makmum, bisa melihat bagaimana kondisi shafnya? Enggak bisa. Makanya melihat kepada makmum, menghadap ke makmum, supaya bisa ngelihat sudah lurus apa belum, sudah rapat apa belum. Imam itu punya tanggung jawab. Mulane dibrokaken ngarep, karena dia bertanggung jawab atas orang yang ada di belakangnya. Bukti yang kedua, yang pertama Nabi menghadap kemana? Makmum. Bukti yang kedua, Nabi mengulangi sampai 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Aqimu sufufakum, aqimu sufufakum, aqimu sufufakum. Lurus dan rapatkan shaf, lurus dan rapatkan shaf, lurus dan rapatkan shaf. Mengulang-ulang itu tandanya itu hal yang penting. Ya.
Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, wallahi, demi Allah, la yuqimunna sufufakum, la tuqimunna tambah tua guys, kelalen orang gawa kacamata guys. La tuqimunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Demi Allah, kalau kalian tidak meluruskan dan merapatkan shaf, pasti Allah akan hukum kalian dengan permusuhan dan kebencian di hati kalian. Saya ulangi ya, demi Allah, kata Nabi SAW, kalau kalian tidak meluruskan dan merapatkan shaf, pasti Allah akan menghukum kalian dengan memunculkan permusuhan dan kebencian di hati kalian. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban. Dan aslinya hadis ini ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Merapikan shaf. Kenapa? Merapikan shaf itu sesuatu yang sifatnya lahiriah atau batiniah? Lahiriah apa batiniah? Lahiriah. Apa sih bedanya lahiriah karo batiniah? Lahiriah ge keton, batiniah ora keton. Sesuatu yang sifatnya lahiriah akan ngefek kepada sesuatu yang sifatnya batiniah. Akan apa? Ngefek. Ngefek siapa? Akan berpengaruh. Rapinya shaf akan ngefek kepada kerukunan hati. Kebalikannya apa? Kacaunya shaf akan mengakibatkan kebencian dan permusuhan di dalam hati. Apa ya Ustaz? Rasulullah SAW ngendika, kalau kalian tidak merapikan shaf, kalian pasti akan bermusuhan. Berarti kebalikannya apa? Kalau kalian merapikan shaf, maka hati kalian akan saling akur, saling menyayangi, saling rukun. Jadi merapikan shaf penting atau tidak? Penting. Ya. Kalau tidak penting, kenapa Nabi SAW sampai ngulang-ngulang berapa kali? 3 kali. Kalau tidak penting, kenapa Rasulullah SAW sampai memberikan ancaman? Anu kur soft talk Ustaz, masa bikin permusuhan? Oh iya, jenengan tahu, ada sebagian orang ketika diluruskan softnya nggak mau. Kenapa jajar? Ya, ketika imamnya nun sewu Pak niku mundur sekedik, ben apa? Lurus, nggak mau. Kenapa? Karena kemungkinan hatinya bermasalah. Bermasalah apa? Sombong. Kosi siapa? Imam. Kau takon kan? Kosi siapa? Imam. Kosi siapa? Bocah wingi sore ngatur-ngatur nyong. Kosi umure pira? Nyong umure pira? Aku gak wis tua. Oh,
sombong. Dan ini akan menimbulkan kebencian. Orang yang di sampingnya, ki wong gemagus temen, kan? Sesuatu yang sifatnya lahiriah itu ngefek kepada hati kita. Contoh yang lain, itu kan meluruskan. Jadi merapikan soft kan ada sifatnya meluruskan, ada sifatnya apa? Merapatkan. Ada sebagian orang disuruh merapatkan soft, gak mau. Apa? Gak mau. Kenapa? Kenapa? Stratanya beda. Apa? Stratanya beda. Kelambinnya elek, nek nyong kelambinnya apik. Itu penyakit hati itu. Penyakit hati. Pamannya nganggo sajadah ya. Sajadi ombo meni. Kon merapatkan sandalku, sajadahku ditekikek. Ora sajadahku Kang Mekah khusus. Gak boleh orang lain apa? Ikut menginjak sajadah. Ini hati yang berpenyakit. Makanya saya kasih judul hadis ini, kepatuhan lahir tanda ketundukan hati. Napa? Kepatuhan lahir itu tanda dari ketundukan hati. Jadi lahir kita patuh, disuruh sama Rasul SAW untuk merapatkan dan meluruskan shaf. Siapa yang nyuruh? Rasul. Kita patuh. Itu tandanya hati kita itu tunduk kepada perintah Allah dan perintah Rasul SAW. Orang kakean protes. Orang kakean protes. Ibu-ibu kon kudungan protes. Apa bu protes ya bu? Bu, sumuk. Apa maning? Hah? Sing penting atine lagi ya. Ki subhat ya. Sing penting apa? Atine. Justru karena atine kotor kon kudungan ra gelem. Justru karena hatinya bermasalah disuruh pakai jilbab nggak mau. Kalau hatinya bersih manut, nurut hatinya dengan perintah Allah. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Kalau hati baik maka semuanya akan baik. Wa idza fasadat, kalau rusak semuanya akan rusak. Gak pakai jilbab itu kan melanggar aturan Allah. Berawal dari mana? Dari hati yang tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah ketahuan ya, kenapa kaum muslimin itu susah banget untuk akur? Sudah ketahuan? Kenapa? Karena gak nurut kepada Allah dan Rasulnya SAW. Gak cuma urusan shaf aja, termasuk sholat berjamaah di masjid. Itu perintah dari Allah dan Rasul SAW. Kita ini kaum muslimin sudah dikasih sarana supaya rukun. Sarana itu ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya pekanan, ada yang sifatnya tahunan. Apa sing harian? Ya sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kita ini disuruh kumpul sehari berapa kali? 5 kali. Ketika kita kumpul setiap hari 5 kali di masjid, masa nggak rukun? Jadi orang rukun. Ya masalahnya orang pada mau masjid. Sudah dikasih tahu sama agama kita.
supaya sholat 5 kali di masjid. Ketika kita sholat 5 kali di masjid, kita akan ketemu. Sing ora ketemu loh, Pak Anu sih nggak kelihatan kemana. Ternyata sakit. Oh, berarti besok harus ditengok. Akan ketahuan. Oh, kenapa Pak Anu nggak kelihatan? Lagi sibuk kerja. Lagi sibuk apa? Kerja. Kepriwe sih utange? Oke. Oh, berarti kita harus bantu dia. Lihat efeknya. Itu yang sifatnya harian. Ada yang sifatnya pekanan. Nopo? Sholat Jumat. Kumpulnya lebih apa? Lebih luas. Nek harian kuwi ndian se-RT. Nek pekanan berarti sekadus ya. Ngumpul. Ada yang sifatnya apa? Tahunan. Napa niku? Idul Fitri sama Idul Adha. Itu kumpul sedesa. Ya. Makanya aneh bin ajaib. Hujan enggak. Ya, kalau hujan no problem ya. Hujan enggak. Terang benderang. Ana wong gawe Idul Fitri nang musala. Kuwi kepriwe, Pak? Orang sedesa ngumpul di lapangan. Ngumpul di mana? Lapangan. Memang sunahnya seperti itu. Kalau ndak apa? Kalau ndak hujan. Hujan lain cerita ya. Hujan kan kondisi darurat gitu. Orang pada ngumpul di lapangan sedesa. Itu kan luar biasa. Bagus atau tidak? Bagus. Kok kemudian ada orang bikin id sendiri di mana? Musola. Musola itu masjid musola. Alasannya apa? Beda ormas. La haula wala quwata illa billah. Gimana akan rukun? Lawang egonya tinggi banget. Ya. Maka kalau kita jalankan perintah-perintah agama ini, insya Allah hati kita akan bersih. Hati kita akan sehat, hubungan sesama kaum muslimin akan rukun. Jadi apa judul hadisnya? Jeneng sepi kepatuhan lahir, tanda ketundukan hati. Jadi coba lihat. Kalau kita pengen tahu hati kita tunduk atau tidak kepada aturan Allah, lihat lahiriah kita ketika mendapatkan perintah-perintah dari Allah. Manut apa orang? Disuruh berangkat ke masjid, nurut enggak? Disuruh merapikan shaf, nurut enggak? Disuruh pakai jilbab, nurut enggak? Disuruh meninggalkan riba, nurut enggak? Kalau nurut itu tandanya hati kita sehat. Kalau enggak, itu tandanya hati kita lagi sakit. Maka diobati. Cara ngobati ngaji. Ya, saben dina Rebu bersubuh. Karena ini adalah mengkaji tentang hati. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.